Belakangan tentang terkait perkembangan di Papua itu sudah mulai pasang surut, panas dingin, tapi prioritas utama yang bersinggungan dengan kemanusiaan ini menjelang Sumpah Pemuda, lebih baik memang kita mau melihat bagaimana sih peran dari pemuda ataupun milenial Papua ini memandang situasi kebangsaan hari ini. Jadi di sini sudah ada Bung Joel, terima kasih. Bung Joel dari Sorong, sebagai aktivis muda Sorong, yang mungkin nanti akan diperkenalkan lebih lanjut tentang bagaimana sih situasi yang dipandang oleh kawan-kawan milenial. Mungkin diperkenalkan dulu, Bung Joel. Iya, baik. Terima kasih sahabat saya, Bung biasa disapa ini. Kalau kita sering-sering ini kan Bung Ibe. Ya. Jadi sebelum saya lanjut dengan diskusi kita hari ini, mungkin saya lebih memperkenalkan diri saya. Nama saya Joel Uminta, sering dipanggil Noel. Saya dari Kabupaten Sorong, kalau mau dibilang Malamoy, suku Moy. Di sini aktivitas saya sekarang di Jakarta. Saya adalah generasi milenial Papua yang kemudian hari ini di Jakarta dari masuk pengurus pusat BMNI yang hari ini beraktivitas di Jakarta. Untuk itu, melihat dinamika bangsa hari ini, khususnya persoalan Papua. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah perjalanan bangsa ini, tentu semua orang sudah melihat persoalan bangsa ini mulai sejak tahun 1945 Indonesia merdeka sampai hari ini, dan kemudian kita bicara soal Papua bergabung di Papua. Nah, secara teoritis bahwa sejak tahun 1961 baru melakukan konsolidasi namanya perkembangan itu beredar, dan kemudian secara keseluruhan Papua bergabung di Papua NKRI itu pada tahun 1969. Itu pada saat PPRA. Di sini sudah membuka mata generasi milenial, khususnya Papua. Kalau kita tarik kembali soal historis sejarah perjalanan Papua bergabung dan kemudian hari ini bicara soal Sumpah Pemuda. Di dalam sejarah Sumpah Pemuda, Papua itu tidak pada saat itu bergabung pada saat Sumpah Pemuda itu. Kalau kita melihat dari sejarah sampai hari ini, sejak tahun 1969 baru secara mutlak Papua bergabung di Papua NKRI. Itu perjuangan yang sangat panjang. Perjuangan yang sangat panjang kemudian menarik Papua bergabung. Untuk melihat situasi bangsa hari ini khususnya di Papua, ini sudah sangat krusial sekali. Kenapa saya katakan sangat krusial? Karena hari ini kalau tidak diantisipasi baik, kalau tidak dilihat baik, ini menjadi konflik berkepanjangan. Konflik berkepanjangan ini kalau tidak diantisipasi, maka akan menjadi kehancuran bangsa ini. Kenapa saya mau katakan demikian? Karena hari ini bukan lagi menjadi konflik yang kemudian kita bicara soal ini ada, yang hari ini adalah konflik soal kemanusiaan. Di Papua, persoalan hari ini di Papua misalnya saling bermusuhan, itu baru-baru saja terjadi. Baru-baru saja terjadi antara orang Papua dengan orang non-Papua. Nah, kenapa saya katakan orang Papua dengan orang non-Papua itu sudah berinteraksi di sana sudah lama sekali, sejak pada saat Indonesia merdeka sampai hari ini tidak ada pertengkaran itu. Nah, kenapa sampai hari ini ada persoalan yang kemudian hari ini kita lihat mulai dari kemarin saja konflik yang terjadi di
di Surabaya dengan Malang, sebenarnya konflik yang kemudian terjadi itu bagi saya itu sebenarnya tidak sebesar yang hari ini. Nah, kenapa? Misalnya ini ada luka mendalam yang kemudian belum diselesaikan oleh pemerintah. Nah, kenapa? Karena sering-sering di Papua itu biasa, kalau bahasa biasa-biasa kalau mereka sapa itu kan kata anjing, kata babi, kata binatang itu sering keluar kalau baru ketemu, baru jumpa, bagaikan perkawanan begitu. Tetapi itu tidak ada masalah. Jadi artinya sering biasa dikatakan, saudara anjing kau baru dari mana? Nah, ini kan bahasa-bahasa yang kemudian sering digunakan. Tetapi itu tidak dibawa dan kemudian tidak ada masalah gitu. Nah, tetapi yang menjadi masalah hari ini, kenapa sampai persoalan yang kemudian kita anggap kata-kata bahwa mereka itu tidak ada diskriminasi, tidak ada yang namanya ditinggalkan, tidak ada yang namanya, kalau kita mau kutip kata Soekarno bahwa kalau Papua tanpa Indonesia maka itu bukan Indonesia. Nah, artinya ini yang mesti kita harus renungkan bersama untuk bagaimana melihat perbedaan itu menjadi kekuatan kita, menjadi kebersamaan kita. Tetapi hari ini bicara orang Papua itu bukan minta soal bagaimana hari ini aksi orang Papua bukan minta soal pemekaran, orang Papua bukan minta soal tetapi hari ini bicara soal kesejahteraan orang Papua. Bagaimana tidak ada diskriminasi, bicara soal pekerjaan dikasih begitu, sehingga mereka rasa senang. Keadilan itu terjadi. Mesti Indonesia bangga. Ya. Mesti Indonesia bangga karena di dalam negara yang besar ada terdapat orang yang kulit hitam, rambut keriting, ada di negara ini. Ya. Tidak ada di negara yang cuma ada di negara Indonesia. Kalau misalnya di negara-negara luar, tetapi kalau khususnya di negara khususnya di bagian timur, Indonesia bangga sekali karena ada. Tetapi begitu, Indonesia sebenarnya bangga karena hari ini orang Papua banyak yang kemudian diterima untuk misalnya jadi ASN, misalnya jadi dan bisa jadi kontribusi. Mesti kalau misalnya pada saat sidang umum PBB, kasih orang Papua yang bicara di sana. Artinya mereka rasa memiliki begitu. Kalau di sana sudah selesai. Kalau hari ini ambil yang kemudian saya lihat kemarin itu ambil orang yang kulit hitam ingat yang sama kayak Papua, tetapi bukan orang Papua sendiri untuk membicarakan soal Papua. Bagi saya keliru. Maka itu tidak akan menyelesaikan konflik Papua. Maka itu akan membuat Papua itu akan marah. Kenapa kalian mengataskan nama Papua untuk bicara soal Papua? Mungkin itu saja. Bagi saya persoalan kemanusiaan itu harus diselesaikan. Paling utama untuk menyelesaikan konflik Papua. Kalau hari ini kita melakukan pendekatan, mau ambil Papua tetap ada di pangkuan. Oke, siap. Itu harapan dari. Mungkin harapan saya seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Yoel, nanti kita sambil lanjut topik-topik. Siap. Terima kasih. Katanya dengan topik-topiknya. Intinya kita tetap akan mengawal yang namanya NKRI dan kita punya harapan bersama masa depan Papua adalah masa depan Indonesia. Terima kasih. Siap. Oke. Sampai jumpa.